Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih atas kesaksian pujian dari keluarga Sonce Maindoka. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, marilah kita persiapkan pembacaan Alkitab yang terambil dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. Jika sudah diketemukan, biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Marilah kita satu dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kembali kami datang kepadamu Tuhan dalam hadirat-Mu. Kami mensyukuri untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tiada hentinya kami rasakan hingga saat ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini bersama-sama dengan keluarga, kami datang dalam hadirat-Mu. Kami hendak membaca sebagian dari firman-Mu dan merenungkannya. Kiranya kuasai hati dan pikiran kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku, silakan berdiri untuk mendengarkan pembacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah? Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Silakan duduk. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan kita hari ini berbicara tentang satu tema yang unik, yakni iman mengalahkan dunia. Nah, pasti timbul pertanyaan dalam diri Bapak, Ibu, serta saudaraku, misalnya seperti ini. Bukannya iman itu hanya berbicara tentang agama ya? Sebelum itu saya mau ceritakan suatu kisah nyata di suatu desa. Ada satu keluarga yang datang kepada iman yang menyelamatkannya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Seluruh desa mengetahui hal itu dan mereka menjadi resah dan marah, termasuk kepala desa di tempat itu. Kemudian satu keluarga yang terdiri dari bapak, ibu, dan 2 anak itu dibawa menuju suatu alun-alun besar untuk dihakimi oleh penduduk desa. Kemudian kepala desa berkata kepada pria itu, "Jika kamu dan keluargamu tidak meninggalkan imanmu sekarang, maka kalian semua pasti akan mati." Mendengar hal itu, pria itu bingung, tidak tahu harus berkata apa, dan tidak bisa
melakukan apa-apa karena mereka telah dikelilingi oleh penduduk desa. Kemudian pria itu teringat akan kata-kata yang dijadikan sebagai suatu lagu saat pertama kali menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ia kemudian bernyanyi, "Aku telah memilih untuk mengikut Yesus. Aku takkan berpaling, aku takkan berpaling." Tidak lama setelah itu, ia menyanyikan lirik kedua anaknya dibunuh oleh penduduk desa. Kemudian, ia diberi kesempatan lagi oleh kepala desa untuk meninggalkan imannya. Kali ini istrinya yang akan dibunuh. Seolah-olah tak memperdulikan kepala desa, ia terus bernyanyi, "Walau tidak ada yang pergi bersamaku, aku akan tetap mengikuti Yesus. Aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan berpaling." Mendengar itu, penduduk desa semakin marah, lalu istrinya pun dibunuh. Setelah kematian istrinya, ia diberi kesempatan satu kali lagi untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Tetapi tetap saudara, ia terus bernyanyi, "Salib tetap ada di depanku, dunia ada di belakangku." Dan pada akhirnya pria itu tetap dieksekusi juga. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kejadian yang mengerikan itu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Benih Kristus tertanam di hati kepala desa. Semakin hari, benih itu semakin tumbuh. Lalu kepala desa memanggil seluruh warga desa untuk berkumpul di alun-alun. Dan kepala desa berkata bahwa ia mau menyatakan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan seluruh warga desa akhirnya juga melakukan hal yang sama. Dan setelah kejadian itu, penyebaran Injil begitu cepat, bukan hanya di desa, tetapi sampai ke daerah-daerah. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, cerita tadi sudah menjawab pertanyaan yang ada di awal. Apa yang membuat kepala desa dan seluruh warga bisa mempercayai Yesus? Karena mereka telah melihat iman yang sesungguhnya, yakni kasih Tuhan Yesus melalui keluarga tersebut. Keluarga itu tahu bahwa mereka akan dibunuh karena imannya, tetapi mereka tetap percaya dan setia mengikut Yesus. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mau sampaikan bahwa jangan cari berkat dari Tuhan, tapi carilah perkenanan Tuhan. Jangan menurut saudara itu baik,
berarti bukan seperti itu. Poinnya adalah saat kita mau dan setia mencari perkenanan Tuhan, pasti cepat atau lambat Tuhan akan memberikan apa yang saudara butuhkan. Saat saudara ada masalah, harus bersyukur, karena dengan adanya masalah itu, saudara bisa dibentuk lebih kuat lagi oleh Tuhan Yesus. Saudara jangan minta untuk tidak ada masalah, karena itu tidak akan merubah kebiasaan yang mungkin kurang berkenan bagi Tuhan. Baik saya maupun Bapak Ibu serta saudaraku tetap minta perkenanan Tuhan untuk dikuatkan melalui semua masalah itu. Bapak Ibu serta saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti akan satu hal ini. Laut tanpa ikan tetaplah lautan, tetapi ikan tanpa lautan bukanlah apa-apa. Tuhan tanpa manusia tetap ia menjadi Tuhan, sedangkan manusia jika tanpa Tuhan tidak ada artinya. Oleh karena itu, kita sebagai umat percaya harus memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, biar Tuhan yang terus-menerus dimuliakan melalui kita sebagai perantaraannya. Bapak, Ibu, serta saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, yang sudah terjadi di masa lalu, yang sedang kita lalui, bahkan yang akan terjadi di masa depan, kiranya selalu kita mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai landasan hidup. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi, jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam laut, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus.
hati